sholat subuh berjamaah di pesantren Akmaliyah, insya Allah, dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat berkat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sedikit saja adalah seperti biasa adalah setiap minggu pagi akan ada sedikit tausiah. Jadi adalah tahan ngantuk sebentar, paling banter adalah setengah jam, paling cepat setengah jam, paling lama setengah jam, tahan dulu sebentar. Dan kita akan melihat bagaimana adalah kita menjalani, menapaki adalah di bulan Ramadan ini apa yang sudah kita lakukan, karena adalah sebagaimana adalah target kita di dalam bulan Ramadan ini ialah tidak ada kata lain selain itu ialah kita mendapatkan adalah rahmah, mendapatkan mahfirah, mendapatkan itqminan, dan bonusnya ialah mendapatkan itu adalah Lailatul Qadar. Jadi itulah target sebenarnya kita menapaki itu adalah untuk tujuannya adalah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadilah walaupun di awal bulan Ramadan ini, di awal adalah kita menjalani ibadah puasa ini ada sedikit perbedaan, di mana penempatan awal waktu adalah penempatan 1 Ramadan itu tidak mengapa. Nah, kenapa demikian? Karena memang jelas di dalam hadis ialah sumuli ru'yati. Jadilah berpuasalah apabila kita melihat hilal, berpuasalah apabila kita melihat bulan dengan ruqyah, dengan langsung melihat. Ya, jadilah wa iftari li ru'yati, dan berbukalah atau berhari rayalah apabila kita melihat bulan. Nah, jadi metode yang kita gunakan adalah tetap adalah metode ialah ru'yatul hilal. Adapun kalender itu adalah sebagai acuan, sebagai adalah patokan, bukan patokan sih, acuan lah, agar adalah tidak salah. Nah, jadi tetap adalah untuk bulan-bulan tertentu seperti Syawal atau adalah Ramadan, Dzulhijjah, itu kita tetap adalah kepatokan pada ru'yatul hilal. Walaupun di dalam Islam yang sebenarnya dalam bentukan kalender Hijjah itu tetap tiap bulan, mulai dari Muharram sampai akhir Dzulhijjah itu tetap kepatokan pada ru'yatul hilal, melihat hilal. Nah, jadilah itu. Nah, apabila ada keraguan atau mendung atau adalah tidak terlihat, maka boleh disempurnakan menjadi 30. Nah, jadi sebenarnya bulan puasa itu bisa diartikan adalah wilayah masing-masing. Bisa jadi di wilayah Indonesia adalah dipenuhi dengan awan, hujan, kabut, tidak terlihat bulan. Nah, boleh disempurnakan menjadi 30 hari, digenapkan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Walaupun adalah di tetangga, entah itu mungkin ya daerah-daerah mungkin adalah Australia, mungkin anggaplah di Mekah yang terang kelihatan bulan. Nah, walaupun dia tidak memakai seperti yang di Indonesia adalah kriteria 3 derajat, dulu 2 derajat sekarang jadi 3 derajat. Nah, asal melihat ada wujud bulan, hilal, maka berpuasa. Nah, itu jadi adalah untuk wilayah adalah puasa tidak mengapa ada perbedaan. Yang penting adalah pada saat 1 Syawal kita serempak, dan kemungkinan insya Allah mudah-mudahan adalah 1 Syawal mudah-mudahan serentak, karena pada saat tanggal 11 itu hilal sudah lebih dari 11 derajat. Ya berarti adalah mungkin nanti pada tanggal 29 Ramadan adalah hilal itu sudah kelihatan 3 derajat lebih, 3 sampai 4 insya Allah. Dan mudahan adalah tahun ini juga adalah lebarannya sama serentak. Nah, itu menjadi itu. Nah, untuk itulah kita kembali ke introspeksi, kita muhasabah. Nah, maksudnya di bulan Ramadan ini adalah kita mendapatkan yang disebutkan ya keberkahan di dalam usia. Kalau adalah orang awam umum maksudnya adalah panjang umur. Maksudnya kita mendapat keberkahan di sisa usia kita untuk senantiasa menunaikan, mengerjakan amal ibadah. Nah, inilah yang sebetulnya usia yang dipenuhi dengan keberkahan. Nah, berbeda dengan usia yang tidak dipenuhi dengan keberkahan atau banyak mudorotnya, ya, yang selalu ialah
mendapatkan ialah jalan untuk di sisa hidupnya adalah menempuh jalan kemaksiatan. Jadi dengan kata amal tolehnya lebih banyak daripada amal solehnya. Usia kita yang sudah 30 tahun ke atas, mungkin 40, 50, bahkan 60, nah itu kan sudah menunggu, menghitung hari lah. Nah, oleh karena senantiasa kita berdoa kepada Allah agar di sisa usia kita lah dipenuhi dengan keberkahan, yang artinya ialah berarti kita selalu senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita, di sisa hidup, terutama ada di dalam menjalankan keistiqomahan, menjalankan amal ibadah. Karena bagi orang yang tidak mendapatkan keistiqomahan di dalam amal ibadah, yang tidak mendapatkan yang sebetulnya keberkahan di dalam hidupnya, nah itu kan jelas berarti ialah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah wa lahum adzabun azim. Jadi jelas, bisa jadi Allah sudah menutup mati, nah menutup apa? Menutup pintu atau mengunci. Nah, apa? Hatinya, pendengarannya, penglihatannya, karena tidak dipakai. Nah, untuk apa? Untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk melihat kebesaran Allah, untuk melihat di dalam hatinya, nah, kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Nah, ini jadi yang menyebabkan di sisa hidupnya tidak mendapatkan keberkahan, lebih banyak yang amal toleh menuju kemaksiatan daripada ibadahnya. Oleh karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di sisa usia kita, di sisa umur kita inilah kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan di dalam kehidupan kita, di dalam sisa usia kita, di dalam menjalani hidup. Amin ya rabbal alamin. Lalu lanjut ialah di dalam bulan Ramadan ini juga adalah tentunya adalah 3 yang 3 hal yang utama, yaitu apa? Di 10 hari pertama, di malam 10 pertama ya, Allah memberikan ialah malam rahmat. Di 10 hari minggu yang kedua pertengahan itu Allah memberikan ialah malam mahfirah. Di 10 ketiga akhir yaitu disebut ialah itqun minanar, dan di dalamnya ada yang disebut ya malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu Lailatul Qadar. Untuk mencapai atau untuk mendapatkan Lailatul Qadar, nah tentu kita harus dimulai dari awal itu maksudnya kita harus mendapatkan rahmat, kita harus mendapatkan mahfirah, kita harus mendapatkan itqun minanar, baru bonusnya dapat itu ialah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada yang dapat dirasakan. Siapa yang merasakan? Diri kita yang merasakan. Bisa jadi dari mendapatkan Lailatul Qadar itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itu sah-sah saja, bisa saja. Ada yang dia mendapatkan tapi tidak merasakan, yang berefek kepada kehidupannya, di dalam hidupnya, di mana hidupnya setelah di bulan setelah Ramadan, anggaplah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dia selalu bersemangat, bergairah untuk menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu contoh tanda-tandanya. Adapun untuk awal untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya harus diawali dengan mendapatkan yaitu puncak dari malam rahmat. Jadi karena untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus mendapatkan yang pertama ialah ketiga itu rahmat, mahfirah dan itqun minanar. Rahmat berarti adalah cinta kasih. Nah, jadi di 10 malam pertama ialah Allah akan memberikan kepada hambanya puncak malam rahmat, itu menaruh di dalam hatinya itu adalah cinta kasih. Yang disebut cinta kasih berarti dia welas kasih, hatinya penuh lemah lembut, hatinya selalu diisi dengan cinta kasih, mudah memaafkan kepada orang lain, tidak mudah benci kepada orang lain, berbaik kepada semua makhluk.
dan lain sebagainya. Nah, jadi wujud cinta kasih itu ada pada diri orang tersebut. Nah, terlebih bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, yang dimana di dalam dirinya ada cinta kasih, ada ialah hati yang lembut. Jadi orang-orang yang mendapatkan malam rahmah, hakikat malam rahmah, dia selalu senantiasa adalah berbaik hati kepada sesama, kepada makhluk, kepada saudara seperjalanannya, tidak mudah sakit hati. Ini orang-orang yang akan mendapatkan malam rahmah. Kan? Jadi dengan wujud berarti adalah kalau kita kaji lebih dalam lagi, adalah wujud diri kita. Kita bisa merasakan, kita yang dapat merasakan apabila kita sudah mendapatkan ya malam rahmah tersebut. Jadi dengan kata adalah berpraktek dengan akhlak Allah, takhalaqu bi akhlaqillah, dan itu semua berarti wujud dari, yaitu yang disebutilah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada Bismillah itu ada 19 ayat yang hakikatnya ialah 19 sifat. Itu 19 sifat inilah yang wujud, yang menjadi adalah titik ba inilah yang wujud dari adalah awal mula alam semesta ini, awal mula alam. Nah, itu juga ialah wujud menjadi satu yang sepertilah wujud hakikat Muhammad. Atau sebenarnya Muhammad hakiki inilah yang disebut dia siapa? Dia itu ya yang disebutnya qul huwallahu ahad. Dialah yang disebut ialah pewujudan dari insan kamil. Dialah juga lah yang berperangai dengan yang disebutlah takhalaqu bi akhlaqillah, berperangai dengan akhlak Allah. Makanya lah orang yang beragama sudah yang sampai ada namanya lah puncak orang beragama ya, dia pasti berperangai dengan akhlak Allah, berperangai dengan akhlak yang baik yang terpuji, di dalam dirinya mempunyai sifat apa namanya Rahman dan Rahim. Rahman berarti ialah pengasih, Rahim berarti ialah penyayang. Nah, jadi dia selalu cinta kasih pada semua makhluk. Rahman dan Rahim, dia tidak pilih kasih. Allah kan Rahman Rahim. Rahmannya Allah berarti Allah memberikan rezeki menebar kepada seluruh makhluknya. Mau beriman tidak beriman, mau kafir atau apa, Allah memberikan semua. Mau dia adalah beribadah tidak beribadah, Allah tetap memberikan yang namanya ialah rezeki kepada hamba-hambanya, pada makhluknya. Kalau urusan Rahim, Allah Maha Penyayang, kasih sayang Allah hanya pada para kekasih Allah, kepada orang-orang soleh, orang yang beriman, ya itu kan jelas bedanya. Nah, di dalam diri kita mewujud menjadi wujud adalah ada sifat Rahman dan Rahim. Berarti kita adalah cinta kasih kepada sesama makhluk. Itulah orang-orang yang mendapatkan hakikat adalah malam-malam rahmah, malam-malam yang penuh dengan cinta kasih. Oleh karena inilah kita introspeksi ke dalam diri kita. Mumpung, nah sekarang kan adalah puasa tenang, berarti nanti malam ke-7. Nah, dari malam pertama nanti sampai malam ke-10, bisa nggak kita merasakan bahwa diri kita yang mendapatkan hakikat malam rahmah, puncak malam rahmah, akan terimplementasi ke dalam diri kita dalam juga cinta kasih. Cinta kasih kepada sesama manusia, cinta kasih kepada makhluk, cinta kasih kepada seluruhnya. Dengan kata berperangai dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang-orang yang sudah mendapatkan tanda-tanda sudah mendapatkan ialah malam rahmah. Yang kedua ialah malam mahfirah, atau itu adalah malam ampunan. Nah, untuk mendapatkan malam mahfirah itu harus mendapatkan malam disebut malam rahmah. Kalau tadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, bonusnya itu mendapat ketiganya. Nah, untuk mendapatkan malam mahfirah, ampunan, harus mendapatkan dalam malam rahmah. Hatinya lemah lembut. Nah, jadi orang yang mendapatkan malam mahfirah, gitu, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, dia selalu senantiasa memberi maaf
kepada orang yang menzoliminya, mudah memberi maaf pada semua orang. Jadi itu, jadi adalah hakikatnya kita mendapatkan mahfirah. Sebagaimana ialah apabila kita mempunyai salah, tuh tentunya kita adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempunyai kepada makhluk manusia, kita meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, kalau kita punya salah kepada Allah, nah kita adalah bertobat memohon ampunan, Allah pasti akan mengampuninya. Sekarang dibalik, kalau kita sebagai manusia, nah, Allah saja maha pengampun, maha memberi maaf. Nah, ada orang datang punya salah pada kita, nah, minta maaf. Nah, apakah kita tidak akan memaafkannya? Ini kan tanda tanya. Kalau kita tidak memaafkannya, masih ada rasa sebel, rasa benci, gedek atau apalah itu, berarti kan jelas di dalam kita belum mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang mendapatkan mahfirah dari Allah. Dia hatinya lembut, hatinya penuh dengan cinta kasih, hatinya penuh dengan memaafkan. Jadi itu jelas. Jadi untuk mendapatkan malam rahmat harus, untuk mendapatkan malam mahfirah maksudnya harus mendapatkan malam rahmat. Kan jelas. Allah menjadikan ialah mudil afwa wa mubil uf wa a'rid anil jahil. Ambillah maafnya, lalu ajak untuk berbuat kebaikan. Apabila setelah diajak untuk berbuat kebaikan dia tidak mau, wa a'rid anil jahil, maka berpalinglah dari orang-orang bodoh tersebut. Ya sudah, kita memaafkan. Susah? Ya gampang-gampang susah. Kan itu mahfirah, ampunan ya. Hakikatnya kan cleaner untuk diri kita, pembersih. Nah, jadi adalah orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah otomatis menjadi bersih, sudah tidak ada noda, sudah tidak ada ialah aroma-aroma noda. Apabila orang sudah memberi ampun atau mengampuni atau memberi maaf pada orang tersebut, orang yang hakikatnya orang yang sudah mendapatkan dan mahfirah tersebut. Jadi ampun itu sebagai cleaner untuk diri kita, untuk hati kita, untuk jiwa kita. Jadi itu. Jadi orang yang sudah mendapatkan mahfirah dari Allah, dia pasti yang pertama ialah mudah memaafkan. Apabila sudah memaafkan, dia pasti berbuat baik kepada yang dimaafi, yang dimaafkan. Susah nggak? Ya susah. Bagaimana nggak susah? Kita kalau ketemu orang yang menzolimi kita, nah, kita sudah memaafkan, otomatis kan ada rasa apa nih? Anggaplah, tapi tetap tanda-tandanya orang yang sudah mendapat mahfirah, dia akan mudah senyum. Tetap ialah mudah senyum, lalu ialah sapa, berbaik hati. Lebih bagus dan sempurna ialah apabila orang yang kita menyakiti diri kita adalah meminta pertolongan, kita membantu. Nah, itu jadi adalah sudah tidak ada aroma di dalam memaafkannya, itu adalah sudah tidak ada aroma sebel, sudah tidak ada aroma dan lain sebagainya, gedeklah, aroma aduh apalah itu. Kan kadang-kadang kalau kita sudah memaafkan itu kan saya sudah memaafkan, itu urusan dialah mau bagaimana. Nah, itu tandanya juga belum mendapatkan malam mahfirah atau belum mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar sudah mendapatkan mahfirah, yang sudah mendapatkan benar-benar hakikat dari ampunan dari Allah, dia senantiasa memaafkan, mendapatkan cinta kasih dari Allah, dan dia berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Jadi adalah tidak ada orang sebel lagi. Memaafkan, jelas memaafkan. Dia meminta bantuan, pasti dibantu. Itulah orang yang mendapatkan adalah hakikat dari adalah malam mahfirah. Nah, yang ketiga berarti adalah itkun minan nar, terbebasnya dari api neraka. Nah, terbebas dari api neraka berarti ialah kita terbebas dari api neraka
di akhir nanti bisa terbebasnya dengan katanya adalah terbebas dari malapetaka, huru hara di akhirat boleh. Bisa juga diartikan adalah kita akan terbebas dari malapetaka di dunia maupun di akhirat. Malapetaka di dunia berarti adalah dengan ialah kita tidak namanya apalah itu keterikatan, ketergantungan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya orang-orang yang mendapatkan itqminana, berarti ialah dia tidak ada keterikatan, tidak ada ketergantungan kepada sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama diri kita masih ada keterikatan, ketergantungan terhadap sesuatu, terhadap dunia, gemerlapnya dunia, ketergantungan kepada seseorang dan segala macam, itu berarti hakikatnya kita adalah belum terbebas dari malapetaka, belum terbebas dari ialah itqun minan nar, api neraka. Itu hakikatnya seperti itu. Jadi berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang sudah merasakan ialah terbebasnya dari malapetaka tersebut. Karena kan jelas bahwa ialah jika ingin mencintai Allah, maka jangan mencintai sesuatu selain diri. Jika ingin dicintai makhluk, maka jangan mengharap apa yang ada padanya. Dengan katanya, cintailah sesuatu itu atas dasar memelihara amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kita hidup di dunia ialah mencintai sesuatu, boleh, tapi jangan sampai dimasukkan di dalam hati. Kalau sudah sampai mencintai sesuatu masuk ke dalam hati, berarti kita sudah ada keterikatan dengan sesuatu, berarti sudah ada sesuatu yang keterikatan tersebut yang menyebabkan ialah kita akan mendapatkan bencana. Berarti dikatakan kita belum terbebas dari api neraka, karena adalah hati kita dipenuhi dengan yang namanya ialah sesuatu selain Allah di dalam hati kita. Bukankah Allah jelas? Bukankah jelas disebutkan adalah qalbu min baitullah. Rumah mukmin, yaitu hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Itu kan jelas. Berarti dengan kata adalah menempatkan sesuatu di dalam hati. Itu adalah sampah, termasuk adalah dunia itu sampah. Apakah pantas kita taruh hati yang sudah selesai menjadi rumah Allah, kita tempatkan dia dengan berbagai macam bentuk sampah yang akhirnya menjadi pengap, yang akhirnya jadi menjadi ialah lusuh hati, bahkan hati bisa menjadi mati. Yang repot kalau hati sudah menjadi mati, orang yang selalu menyesakkan, menyempilkan sampah-sampah ke dalam dirinya, tidak menutup kemungkinan adalah akan menyebabkan di dalam hatinya lah ada api, ada neraka hutomah. Wa ma'adu kamal hutomah narullahil muqadah Allah tetap oleh al-afidah. Apa itu hutomah, neraka hutomah? Yaitu api, sekam, bara Allah yang nyalakan di dalam hati. Itu api itu. Nah, yang sungguhnya apa? Yaitu sungguhnya itu ya berarti bara apinya berarti adalah kecintaan atau keterikatan terhadap sesuatu selain Allah. Apabila itu sudah ada di dalam hati, ditaruh di dalam hati, nah tinggal tunggu kapan dia berkobar, menyala dan meledak-ledak. Itu tandanya kita belum terbebas dari api neraka. Bagi orang yang sudah terbebas dari api neraka, ya sebenarnya itqun minan nar, mendapatkan itqun minan nar, nah senantiasa ialah selalu di dalam hatinya ialah hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada keterikatan segala sesuatu apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kan jelas.
Jadi oleh karena itulah kita introspeksi di dalam diri kita muhasabah di dalam diri kita. Nah, mumpung masih awal, mudah-mudahan kita nanti di 10 malam pertama ini adalah mendapatkan puncak malam rahmat, di mana Allah memberikan di dalam hati kita bentuk di dalam cinta kasih pada diri kita. Lalu di malam 10 kedua Allah memberikan ampunannya sehingga kita menjadi orang yang pemaaf. Lalu yang ketiga adalah itkun minanar, 10 malam ketiga mendapatkan itkun minanar, di mana terbebas dari api neraka, terbebas dari belenggu sesuatu apapun, keterikatan sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga puncaknya, bonusnya di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, kita mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadar, yang sebetulnya malam lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Jadi siapa yang tidak mau? Saya yakin semua yang ada di sini adalah mau dan ingin mendapatkan semua itu, dan insya Allah, ya. Jadi insya Allah mudah kita mendapatkan ketiganya dan mendapatkan bonus Lailatul Qadar, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, karena di dalam bulan Ramadan ini adalah kita hanya disuruh 3. Pertama ialah menghidupkan malam-malam Ramadan, kedua ialah berpuasa di siang harinya, yang ketiga ialah bersedekahlah, bersedekahlah, berbuat baiklah, memberi hadiah, berzakat, infak dan lain sebagainya. Itu jadi menghidupkan bulan Ramadan. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua ialah mendapatkan puncak malam rahmah, mendapatkan puncak malam maghfirah, dan mendapatkan puncak malam itkun minanar, dan kita mendapatkan yang disebut ialah Lailatul Qadar, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, sudah cukup segitu ya kira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.